Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di sini aku mau jelasin tentang peta konsep pemicu 2 modul CPGH. Sebelumnya ini disclaimer dulu ya, aku juga masih belajar dan nggak terlalu paham banget sama pemicunya. Jadi aku saranin teman-teman baca lagi lebih mendalam, belajar lagi, dan juga mohon maaf ya kalau misalnya ada yang salah-salah. Nah, jadi kita langsung aja. Di sini ada Hasan. Dia itu usianya 18 tahun, mahasiswa Fikes. Nah, dia ini menderita PKO, penilketonuria. Lalu si Hasan ini dia menolak cemilan yang banyak mengandung susu dan telur. Kenapa? Karena dia lagi diet fenilalanin. Nah, fenilalanin berarti kan si susu dan telur ini dia mengandung fenilalanin gitu dong. Nah, kita lanjut ke supporting slide-nya aja. Sebelum masuk ke kasus PKU-nya, sebenarnya di sini aku mau bahas dulu sih tentang fenilalanin. Jadi apa sih itu fenilalanin? Fenilalanin itu adalah asam amino esensial. Jadi dia nggak bisa disintesis tubuh. Sebenarnya bisa sih diproduksi dalam tubuh, tapi jumlahnya kan sedikit kan. Lalu dia tuh melalui proses metabolisme yang dijelaskan di slide selanjutnya aja. Dia itu mensintesis protein, pembentukan energi, dan juga pembentukan hormon. Nah, jadi ada 3 tipe penilalanin. Yang pertama itu ada L-penilalanin. Ini tuh tipe utama atau alami yang digunakan di tubuh. Jadi didapatkan dari makanan dan minuman yang mengandung protein. Nah, kemudian ada D-penilalanin. Dia ini bentuk sintesis atau buatan dari L-penilalanin. Kemudian ada DL-penilalanin. Dia itu gabungan antara D-penilalanin dan L-penilalanin. Nah, kita lanjut aja ke metabolismenya. Jadi fenilalanin itu kan merupakan senyawa yang bersifat toksik ya. Dia bisa berbahaya bagi tubuh. Oleh karena itu, fenilalanin ini harus diubah menjadi tirosin. Nah, tirosin juga nantinya yang berfungsi untuk berbagai kebutuhan tubuh. Jadi di sini tuh yang sintesis protein, pembentukan energi, dan lain-lain tuh harus diubah ke tirosin dulu fenilalaninnya. Nah, perubahan atau konversi ini tuh dibantu dengan enzim fenilalanin hidroksilase atau PAH, serta kofaktornya itu tetrahydrobiopterin atau BH4. Nah, di sini tuh sebenarnya ada 3 sumber textbook itu ya tentang metabolismenya. Tapi di sini aku ngambil yang paling gampang aja. Ini dari dari Robin sama Harper ini. Nah, langsung aja lah ya. Jadi si fenilalanin ini diubah ke tirosin oleh enzim fenilalanin hidroksilase atau PAH. Nah, dengan bantuan si tetrahydrobiopterin atau BH4. Nah, nanti kan dia sebagai kofaktor, ketika udah dipakai dia berubah bentuk jadi dihidrobiopterin atau BH2. Nah, supaya si stok BH4-nya tersedia terus, si BH2 ini harus diubah lagi dong jadi BH4. Nah, disitulah si NADH ini berperan gitu. Dia sebagai donor elektron, sama kayak si BH4 ke reaksi ini. Nah, NADH itu dibantu sama enzim DHPR atau dihidropteridin reduktase. Jadi NADH diubah jadi NAD+ harusnya ini. NAD+. Ini ada NADP+. Nah, itulah ya. Nah, terus jadinya berubah kan, teneng jadi B4. Terus tapi di sini tuh sebenarnya ada mekanisme yang sedikit lebih kompleks, yaitu dari Thomson and Thomson, tapi nanti aja deh kalau misalnya udah masuk ke si PKU-nya. Nah, O2 sama H2O tuh dia tuh istilahnya tuh kayak produk sampingan dari reaksi ini. Jadi O2 bisa dilihat ini dari Harper, O2 jadi H2O. Nah, ini tadi yang disebutin ya, jenis fenilalanin ini tuh jadi L. Yang dipakai itu maksudnya L-penilalanin, jadi L-tirosin. Nah, ini tetrahydrobiopterin. Terus ini reaksi 1, maksudnya reaksi 1 itu penilalanin diubah ke tirosin. Reaksi 2 si BH4 ini. Nah, ini reaksi kimianya, siapa tahu kalian mau hafalin gitu kan. Nah,
Setelah itu kita langsung lanjut lagi ke kasus PKU-nya aja. Nah, sekarang kita lanjut ke kasus PKU-nya atau phenylketonuria. Pertama, aku bacain dulu aja ya petcon-nya. Jadi, si PKU ini merupakan penyakit autosomal resesif karena mutasi di kromosom 12. Nah, jenis mutasinya itu mutasi titik. Nah, di sini sebenarnya mutasi titik itu yang aku baca dari PPT Bugema, dia itu nggak termasuk insersi sama delesi. Nah, tapi mungkin aku yang keliru kali ya. Nah, tapi setahu aku dia nggak termasuk insersi sama delesinya. Tapi substitusi ini masuk, dan mutasi titik itu masih ada lagi macam-macamnya, nanti aku jelasin di supporting slide aja. Nah, dia itu kan mutasi di kromosom 12 ya, lebih tepatnya itu di 12q23.2. Nah, mutasinya itu pada gen pengkode enzim PAH, sehingga terjadilah defisiensi pada enzim PAH. Nah, udah sampai situ dulu aja ya. Sekarang kita lanjut ke supporting slide-nya. Di sini disebutin phenylketonuria itu results from mutation that cause a severe lack of enzyme PAH. Jadi mutasinya itu biasanya terjadi pada saat replikasi DNA, ya. Jadi atau pada saat perbaikan DNA setelah mengalami kerusakan. Jadi sebenarnya itu mutasinya itu bukan terjadi pada saat transkripsi maupun translasi gitu. Nah, tadi diomongin juga penyakit autosomal resesif. Nah, apa sih autosomal resesif itu? Jadi kelainan genetik yang hanya akan muncul atau diekspresikan jika seseorang mewarisi dua salinan gen yang rusak di kromosom autosom atau di kromosom 21 sampai 22. Jadi nggak termasuk kromosom seks. Nah, tadi kan merupakan mutasi titik kan yang menekan gen pengode enzim PAH di kromosom 12. Nah, ini 12q23.2. Nah, kita masuk ke jenis-jenis mutasi titik. Tapi sebelum itu kita bayangkan bersama-sama dulu saja sebenarnya bentuk gen PAH itu kayak gimana sih. Nah, ini sepemahaman aku aja ya. Jadi ini tuh kayak umumnya tuh kan kayak gini ya bentuk gen tuh. Jadi ada promoter, ada exon, ada intron. Exon yang bakal diekspresikan, intron yang akan dipotong-potong gitu kan. Terus ada kodon-kodonnya, ada yang initiator, ada termination. Terus nanti transkripsinya tuh berjalan dari kiri ke kanan dari sini ya. Nah, terus apa lagi ya? Udah sih kayaknya, kalau nggak salah tuh gen PAH tuh aksonnya ada 13 ya kalau nggak salah. Nah, lanjut. Kan kita sekarang udah kebayang lah ya ini tuh kayak gimana. Oh iya, si exon sama intron ini kalau misalnya diperbesar tuh dia itu bentukannya tuh kayak gini nih. Ini sepemahaman aku tuh bentuknya kayak gini. Jadi ini kayak exon intron kan. Nah, itu ada kayak apa ya, ikatan basa nitrogen lah ya, basa nukleotidanya kalau diperbesar gitu. Nah, tadi sampai mana? Di mutasi titik. Jadi tadi kan udah kebayang. Nah, sekarang mutasi titik itu apa sih? Mutasi titik itu perubahan pada satu pasangan basa nukleotida atau basa nitrogen. Sebenarnya aku nggak tahu sih ya perbedaannya tuh apa ya antara basa nukleotida sama basa nitrogen. Kayaknya sih sama aja ya kayaknya. Nah, ini baru ada tipe-tipenya, ada substitusi, mutasi missense, nonsense, sama mutasi silent. Nah, kita lanjut dulu ke mutasi titik yang substitusi. Jadi, satu basa nukleotida digantikan oleh basa nukleotida lainnya. Nah, di sini ada dua jenis, ada transisi, purin, adenin guanin digantikan oleh purin, pirimidin, timin sama sitosin digantikan oleh pirimidin lain. Kalau misalnya transversi, purin digantikan oleh pirimidin atau sebaliknya. Nah, ini dari PPT Bugema ya ngomong-ngomong. Jadi kita langsung aja ke contohnya. Si C ini dia kan pirimidin, sitosin kan. Nah, kalau misalnya dia mengalami mutasi, dia itu jadi
timin, misalnya contohnya pirimidin digantikan pirimidin gitu. Otomatis ke mRNA-nya salah dong bacanya, jadinya harusnya GAA malah jadi AAA gitu. Nanti pembentukan asam aminonya juga jadi salah, jadi list dia bukannya glue. Nah kalau misalnya satu lagi yang transversi, dia itu purin digantikan oleh pirimidin atau sebaliknya. Ini dari Harper ya ngomong-ngomong. Misalnya purin ini kan dia pirimidin ya, pirimidin digantikan oleh purin. Nah sebaliknya purin bisa digantikan oleh pirimidin gitu, sama aja. Nah ini dari buku Thomson and Thompson kalau nggak salah. Nah di sini yang aku bingung, dia kok T-nya malah diganti G ya. Harusnya kan kalau mau ini transversi, tapi ini bahasanya substitusi. Jadi ya aku kurang paham lah ya, mungkin ada yang lebih paham kalian. Ini dari buku Thomson and Thompson kalau nggak salah. Terus kita lanjut aja, tadi kan udah substitusi. Nah missense, sekarang mutasi missense adalah perubahan yang menyebabkan perubahan satu asam amino menjadi asam amino lain dalam protein yang dihasilkan. Contoh misalnya kodon AAG, lisina berubah menjadi GAG, asam glutamat. Asam amino yang dihasilkan dalam protein akan berbeda. Nah ini kan ada A, ini kan perubahannya di A ya, di adenin berubah ke G. Kan perubahannya sama-sama di purin kan? Ya jadi G di purin. Nah ini kan harusnya mutasi substitusi dong, berarti apa bedanya missense sama substitusi atau transversi? Jadi sepemahaman aku lagi, kalau misalnya ini contoh dari PPT Bu Gema lagi, ini juga kan pirimidin berubah jadi pirimidin. Nah bedanya substitusi sama missense, kalau substitusi itu lebih berfokus kepada mutasi di bagian DNA-nya, maksudnya mutasi di bagian basa nitrogennya gitu. Nah kalau misalnya missense, dia lebih berfokus pada perubahan di pembuatan asam aminonya. Jadi misalnya list jadi ARG ini kan. Di sini kita bisa lihat di bagian penjelasannya juga di sini. Nah mutasi missense itu menghasilkan perubahan asam amino, jadi dia lebih berfokus ke perubahan di asam aminonya gitu. Oh ya BTW ini nice to know aja, ini ada banyak banget apa ya istilahnya tuh kayak ekspresi dari asam aminonya. Nah gitu ya, jadi perbedaannya itu dua itu. Habis missense ada nonsense. Jadi mutasi nonsense menghasilkan kodon yang mengkode untuk stop kodon, menyebabkan sintesis protein terhenti sebelum waktunya gitu. Jadi kodon yang awalnya mengkode asam amino misalnya AG berubah menjadi UAG stop kodon. Nah maka proses translasi akan berhenti di sana gitu. Nah ini misalnya stop kodon ini banyak ya. Ini misalnya ada UGA kan, berarti UAG sama UAA tuh stop kodon semua ya. Nah itu namanya mutasi nonsense gitu. Terus ada mutasi mana tadi? Mutasi silent atau mutasi diam. Mutasi silent terjadi ketika perubahan pada satu basa tidak mengubah urutan asam amino yang dihasilkan. Jadi sebenarnya dia ada perbedaan di basa nitrogennya aja, enggak berubah di asam aminonya. Nah inilah yang ngebuat perbedaan juga di perbedaan di mutasi substitusi sama mutasi missense kok. Kalau misalnya mutasi silent kan kita bisa bilang kayak dia terjadi mutasi substitusi kan, tapi dia nggak terjadi mutasi missense gitu karena dia nggak ada perubahan asam amino. Tapi itu sepemahaman aku aja ya, kalian mungkin ada pemahaman yang lain atau pemahaman aku salah. Jadi misalnya nih kodon awalnya mengkode asam amino alanin GCO berubah menjadi GCC, tapi ini tuh masih mengkode alanin karena kodon tersebut tidak bersifat redundan. Aku nggak tahu sih redundan itu apa ya. Ini kita langsung ke contohnya aja. Tadi misalnya ala mana ala? Aduh di sini. Nah ini nih. Tadi apa sih? Ya intinya gitulah guys. Takut kepanjangan videonya. Kalian bisa lihat aja ini. Terus ada contohnya di sini. Ini ala nih ya. Nah biar nggak kepanjangan. Nah terus kan kita ngomongin PKO ya. Nah PKO ini kan mutasi titik. Tapi mutasi titik jenis yang mana? Nah sepemahaman aku lagi yang aku baca ya, jadi dia itu nggak tentu gitu loh, dia disubstitusi bisa, missense bisa, nonsense bisa,
silent aku nggak tahu sih ya, karena kan dia harusnya nggak ada perubahan sama amino kan. Nah ini tuh dia bisa di mana aja mutasinya, tapi yang paling sering itu setahu aku di mutasi yang missense gitu. Mutasi yang missense yang paling sering. Ini mungkin boleh dihafalin ya atau gimana. Nah terus aduh maaf ya guys lagi pilek. Apalagi ya kira-kira. Terus ini mutasi titik. Udah nih ya, kalian udah paham lah ya. Kalau misalnya ada yang ditanyain mungkin kalian boleh chat aku aja. Mutasi titik jenis-jenisnya udah. Sekarang kita lanjut. Oh iya, kan tadi di sini diomongin kan dia menyebabkan gangguan sehingga terjadi defisiensi pada enzim pH. Nah ini kita lanjutin lagi ya. Ini kan defisiensi pada enzim pH ya udah jelas dong karena dia mengalami mutasi. Jadi si enzim pH-nya ini nggak terbentuk gitu. Oleh karena itu dia menyebabkan gangguan pada metabolisme utama fenilalanin, yaitu metabolisme hidroksilasi, menyebabkan ketidakmampuan mengubah fenilalanin menjadi tirosin. Nah, menyebabkan penumbukan fenilalanin dalam tubuh, terus dia bersifat toksik yang tadi aku bilang juga, lalu menyebabkan tubuh kekurangan tirosin sehingga neurotransmitter kurang terbentuk, yaitu epinefrin, norepinefrin, dopamin. Sama melanin kurang tersintesis juga gitu. Nah, terus di sini ada mengalami metabolisme alternatif, yaitu metabolisme transminasi menghasilkan fenilpiruvat dan fenilasetat bersifat toksik juga. Dia menyebabkan dua-duanya ini menyebabkan ketiga-tiganya menyebabkan gangguan neurologi sama gangguan fisik. Nah, gangguan fisiknya itu kayak gimana sih? Kayak gangguan neurologis itu setahu aku kayak keterbelakangan mental, IQ-nya tuh jadi rendah gitu. Nah, kejang ruam tremor juga nih setahu aku tuh termasuk gangguan neurologisnya. Sama gangguan fisiknya tuh kayak ya kan kalau melanin kurang tersintesis jadinya kulitnya tuh lebih terang kan daripada anggota keluarga yang lain, sama bau urin sama badan itu kurang sedap lah gitu, kurang enak. Nah, sekarang kita masuk ke supporting slide-nya. Pertama kita metabolisme hidroksilasi itu yang mana sih? Dia gangguannya itu terjadi di bagian mana? Nah, dia terjadinya di bagian sini ya guys. Jadi ketika dia terjadi mutasi, dia itu kan otomatis pH-nya kayak kurang terbentuk gitu ya. Kurang apa ya? Kadarnya tuh jadi berkurang gitu. Makanya si fenilalanin itu nggak bisa diubah jadi tirosin sehingga tirosin berkurang, fenilalanin menumpuk dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dan juga di sini dijelasin ada mengalami metabolisme alternatif, yaitu metabolisme transminasi. Apa itu metabolisme transminasi? Nah, di sini ini dari buku Harper. Jadi, kalau misalnya si pH-nya itu kurang atau nggak ada, dia menggunakan alfa ketoglutarat lalu diubah ke glutamat. Nah, ini merupakan metabolisme transminasi yang dibantu ini harusnya enzim ya, enzim transaminase. Jadi penilpiruvat. Nah, penilpiruvat ini dia diubah jadi fenilasetat sama fenillaktat. Nah, ini semua itu bersifat toksik seperti itu. Yang tadi dijelasin di petconnya dia bersifat toksik ya guys ya. Nah, tapi yang aku baca juga ya pemahaman aku ya, kan fenilasetat ini diubah ke fenilasetilglutamin. Nah, dia ini bisa diekskresikan gitu teman-teman. Jadi aku sebenarnya nggak tahu pasti ya dia itu apa bersifat toksik atau enggak. Jadi si fenilasetat ini bisa dilihat ya, dia ditambahin glutamin terus dia jadi H2O, produk sampingannya mungkin ya. Dan tambahin glutamin jadi fenilasetilglutamin gitu. Nah, itu untuk metabolisme alternatifnya. Dia mengakibatkan gangguan neurologis, gangguan fisik, tadi juga udah dijelasin ya apa. Nah, dan juga PKW ini merupakan pleiotropy karena dia satu gen mempengaruhi beberapa fenotip, yaitu gen pengkode enzim pH. Ya, enzim pengkode pH tadi kan berpengaruhnya dia di gangguan neurologis sama gangguan fisiknya gitu. Oke guys, kita lanjut bahas si PKU-nya. Tadi berarti sampai sini ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi kan dari penyakit autosomal resesif.
dia mutasi di kromosom 12. Nah, dia ini memengaruhi dogma sentral. Nah, dogma sentral apa nanti ini aku bacain petcode-nya dulu aja, nanti aku jelasin di supporting slide-nya. Pertama ada replikasi gen, dia tahapnya mau replikasi gen, mau transkripsi, mau translasi, dia mengalami tahap inisiasi, elongasi, sama terminasi. Nah, terus dari replikasi gen kita ke transkripsi, inisiasi, elongasi, terminasi lagi. Lalu ada proses pasca transkripsi, yaitu slicing sama penambahan nih. Terus di translasi lanjut kita ada tahap inisiasi, elongasi, terminasi, sama proses pasca translasi. Nah, disclaimer ya teman-teman, ini aku nggak akan bahas secara mendetail karena satu, aku juga nggak terlalu ngerti sama mekanismenya, jadi mohon maaf kalau misalnya aku jelasinnya kayak belibet atau kurang lengkap gitu ya. Sama kalau misalnya aku jelasin detail, ini pasti videonya kepanjangan gitu. Nah, kita lanjut ke dogma sentralnya. Jadi dogma sentral itu adalah alur informasi genetik dari DNA yang ditranskripsi menjadi RNA lalu diterjemahkan menjadi rantai polipeptida. Nah, dogma sentral ini berbicara tentang bagaimana informasi dari genetik bisa diekspresikan. Nah, di sini bisa di-highlight ya teman-teman. Dogma sentral itu tentang bagaimana informasi genetik diekspresikan. Kalau misalnya replikasi DNA itu kan DNA-nya digandakan kan, bukan dia diekspresikan gitu. Sepemahaman aku. Nah, makanya di petcode ini harusnya replikasi gen itu bukan bagian dari dogma sentral, karena dogma sentral itu membicarakan bagaimana sih informasi genetik itu bisa diekspresikan, which is dia ngomonginnya tentang si transkripsi sama translasi atau proses sintesis protein. Makanya kalau mau dogma sentral itu dilanjutinya langsung ke transkripsi, karena replikasi gen ini kayak satu mekanisme yang apa ya istilahnya beda sendiri, karena replikasi DNA itu kan dia memperbanyak DNA kan ketika si sel itu mau mitosis atau meiosis, biar sel anaknya itu memiliki gen atau DNA yang mirip dengan induknya gitu. Nah, udah ya, ini dogma sentral tadi ngomongin itu. Jadi dia dari DNA ke RNA kemudian jadi ke protein. Nah, sekarang tadi kita ngomongin replikasi DNA dulu ya. Ini benar-benar apa ya, simple banget ya teman-teman aku jelasinnya. Jadi pertama helikase itu memisahkan ikatan ganda DNA. Oh ya, ngomong-ngomong ini jalurnya itu dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Nah, itu tuh ada yang dari 3' ke 5', sama dari 5' ke 3'. Nah, yang harus mungkin di highlight ya teman-teman, pembentukan DNA mau di replikasi DNA atau di pembentukan mRNA di transkripsi itu selalu jalannya itu dari 5' ke 3' gitu. Nah, dan si ujungnya ini kan 5', ujung temennya itu si 3' gitu. Nah, pertama tadi helikase memisahkan ikatan ganda DNA. Lalu protein pengikat rantai tunggal menstabilkan rantai tunggalnya. Nah, jadi terus di sini bakal ada primase yang ngebuat si RNA primer. Nah, terus setelah dibuat RNA primer, ini tuh kayak ibaratnya tuh kepalanya gitu loh. Biar si DNA polimerase bikin si DNA yang baru, DNA yang benar-benar mirip sama induknya gitu, yang nggak beda dari induknya. Nah, dibentuk kan, set. Nah, terus ada yang namanya leading strand, ini yang atas, sama lagging strand. Nah, aku saranin banget teman-teman buat lihat video YouTube di tentang replikasi DNA yang durasinya 8 menit kalau nggak salah deh. Nah, itu kenapa ada yang namanya leading strand sama lagging strand, di situ jelasin gitu. Nah, terus setelah itu RNA primer ini bakal diganti jadi DNA, serta ligase itu nanti yang nyambungin si fragmen-fragmen Okazaki ini gitu. Nah, di video itu juga dijelasin kenapa si lagging strand ini bentuknya tuh bersegmen-segmen gitu. Nah, abis itu jadi deh DNA yang baru. Nah, DNA yang baru ini bisa dapat 3 jenis. Ada yang konservatif, semi konservatif, sama dispersif. Nah, kalau misalnya yang tadi kita omongin ini
replikasi DNA-nya dia akan jadi yang semi konservatif gitu. Nah, terus kita ke sintesis protein yang ini. Tadi ini udah ya, replikasi gen udah kan, kita masuk ke sintesis proteinnya, transkripsi sama translasi. Lagi-lagi ini aku jelasinnya secara superficialnya aja ya. Nah, pada proses inisiasi, bentar napas dulu teman-teman. Jadi ada rantai DNA-nya kan dari 5' ini jalannya dari kiri ke kanan nih yang sekarang nih, dari 5' ke 3', dari 3' ke 5'. Ini ada exon, ada intron, terus ada si mRNA-nya. Nah, ini dari 5' ke 3' jalannya. Pertama tadi kan ada inisiasi kan. Inisiasi itu jadi ada namanya RNA polimerase. Dia itu nanti bakal yang kayak mendeteksi adanya si promoter, biar dia bisa membuka si untaian DNA-nya ini, sama kayak si replikasi DNA dibuka. Nah, terus nanti ada namanya transcription factor tuh, istilah itu yang nempelin si RNA polimerasenya ke promoternya. Terus apa lagi ya? DNA dibuka, terus kan jadinya setelah mengalami elongasi itu kan diperpanjang nih RNA polimerasenya jalan, ngebuka, terjadilah transkripsi. Nah, transkripsinya itu terjadi di salah satu untai DNA-nya aja. Nah, yang untai DNA yang dibaca atau yang ditranskripsikan ini namanya itu antisense, DNA antisense, atau nama lainnya apa ya? Template strand. Nah, yang ditranskripsikan template strand, terus ditranskripsikan nih. Ini kalau misalnya diperbesar jadi kayak gini. Nah, ini kan dari 5' ke 3' jalan kan dari kiri ke kanan set gitu kan. Ini RNA polimerase yang ngebuka. Ini dari non template strand, ini ada template strand gitu. Nah, terus setelah diterminasi udah cukup nih RNA polimerase ya kan, udah cukup nih kan kamu ngebacanya. Jadilah si pre-mRNA. Jadi itu nggak bisa langsung jadi mRNA, jadi pre dulu. Nah, ini kan ada pasca terminasi kan si transkripsi ini. Dia ada slicing sama penambahan cap ini. Nah, jadi di pre-mRNA ini dia pertama ditambahin si topi gitu, semacam topi. Senyawanya aku lupa ya apa. Aku juga nggak terlalu baca karena aku nggak nemu gitu loh di textbook. Mungkin teman-teman ada yang nemu kayak semacam senyawa ditambahin di sini. Dia itu nanti gunanya untuk si ribosom ini mendeteksi adanya si mRNA gitu. Jadi dipasangin semacam topi, makanya topi namanya, di ujung 5' gitu. Dan juga si cap ini tuh buat menstabilkan si mRNA-nya. Selain itu ditambahin di sini poly-A-tail atau poly-addition, yaitu penambahan gugus adenosin kayak sekitar 200-an gitu, banyak banget di 3'-nya. Nah, ini tuh buat menstabilkan mRNA juga dan juga memperpanjang umur si mRNA-nya. Lalu si intron ini akan di slicing, dipotong-potong gitu, sehingga yang ada tuh tinggal exonnya aja, yang diekspresikannya aja. Nah, udah kan jadi kan tuh ya. Terus apa lagi ya? Dari nukleus tuh keluar kan ke sitoplasma. Dia ke ribosom. Nah, di sini tuh udah masuk proses translasi. Ini translasi ya. Sama inisiasi, elongasi, terminasi juga. Nah, jadi si mRNA ini mengenali si 5' cap tadi kan, mengenali 5 cap terima tadi, lalu dia mendeteksi atau si ribosom ini lebih tepatnya mencari start codonnya gitu, start codon dari si mRNA ini. Baru terjadilah nanti proses translasi ini yang di sini nih. Jadi nanti ada ini kan mRNA kan, ini ribosom. Nah, si tRNA ini bakal megangin asam amino gitu. Jadi nanti kalian harusnya udah tahu lah ya tentang proses ini, nanti 3 gini kan, 3 gini. Terus ngebentuk asam amino sampai jadi
rantai polipeptida gitu. Nih, ini kan dari kiri ke kanan kan. Makanya yang tadinya dari kayak garisnya sedikit gitu ya, jadi panjang kan karena udah kebentuk banyak gitu. Nah, sampai akhirnya dia diterminasi ketika si tRNA ini mendeteksi adanya stop codon gitu. Jadilah si polipeptida, tapi polipeptidanya itu belum matang. Di sini masih ada proses pasca translasi namanya. Jadi si rantai polipeptida ini masih mengalami folding namanya, pelipatan. Sama berbagai modifikasi. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, jadilah komplit polipeptida. Nah, di kasus ini berarti yang jadi itu enzim PAH-nya kan. Nah, kurang lebih seperti itulah ya untuk replikasi DNA sama sintesis dari proteinnya. Maaf banget teman-teman kalau misalnya nggak jelas, teman-teman harus banget baca sendiri lagi sini, harus diperdalam sendiri ya. Dan juga kita lanjut ke bagian yang berikutnya karena ini udah selesai. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke tipe-tipe PKO. Ini disclaimer lagi ya teman-teman, disclaimer ya. Sangat apa ya, mungkin sangat membingungkan ya karena beda sumber, beda penamaannya gitu loh. Aku aja bingung. Nah ini kalian baca-baca lagi ya, dan juga maaf kalau misalnya penjelasan aku nggak kurang menjelaskan gitu. Jadi ini kita baca dulu aja ya petconnya ya. Jadi tipenya itu ada PKO klasik atau tipe 1. Dia itu aktivitas PAH-nya itu hampir sepenuhnya nggak ada. Nah, lalu PKO moderat tipe 2, ini aktivitas PAH-nya itu 1% sampai 10%. Lalu PKO mild atau tipe 3, aktivitas PAH-nya itu 10% sampai 30%. Nah, kita masuk ke supporting slide-nya. Ini dari Thomson dan Thomson sama dari buku Harper. Nah, ini aku minta bantuan AI ya teman-teman untuk bikin tabelnya. Mohon maaf. Jadi kalau misalnya dari Thomson and Thomson, jelasin dari mana ya enaknya. Jadi Thomson and Thomson itu ada klasik PKO. Nah, klasik PKO ini kita fokus ke Thomson and Thomson dulu aja teman-teman. Di klasik PKO itu kadar fenilalaninnya itu lebih dari 1000 mikromol per liter gitu. Nah, ini PKO klasik lebih dari 1200, ya sekitar segitulah. Jadi aktivitas pH-nya itu sangat rendah, risiko tinggi. Nah, jadi sesuai ya sama yang PKO klasik yang tipe 1 ini. Nah, terus varian PKO ini sebenarnya kadarnya nggak disebut di buku sih. Atau di sini dibilangnya tuh PKU-nya ringan atau mild PKO. Dia nggak tahu nih dapat dari mana, 360 sampai 600 mikromol per liter. Ini aku nggak saranin diikutin ya untuk yang ini. Dia gejalanya ringan, bisa dikontrol. Nah, berarti ini sesuai sama yang PKU moderat. Nah, harusnya berarti ini PKU moderat kan salah berarti kan ya? Bukan salah sih, mungkin aku yang salah atau gimana ya. Harusnya ini berarti PKU yang mild, yang tipe 2, aktivitas pH-nya rendah gitu. Nah, terus ada yang namanya HPA ringan atau di sini dibilangnya non PKU hyperphenylalaninemia. Nah, apa itu sebenarnya hyperphenylalanemia ini? Hyperphenylalaninemia. Jadi, kalau misalnya hyperphenylalaninemia ini kan adalah kadar fenilalanin dalam tubuh tuh meningkat kan. Nah, kalau misalnya orang yang kena PKU, dia itu pasti kena hyperphenylalaninemia. Ya otomatis dong karena kadar fenilalanin dalam darah dia meningkat gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang kena HPA, dia itu belum tentu kena PKU gitu. Jadi kayak HPA ini lebih konsep yang lebih besarnya gitu loh, lingkaran yang lebih besarnya. Kalau PKU itu lingkaran yang lebih kecil. Nah, makanya di sini disebut kadarnya itu 120, di atas 120, tapi masih di bawah 400 mikromol per liter. Makanya disebutnya HPA ringan. HPA ini maksudnya singkatan dari hyperphenylalaninemia ya. Nah, disebutnya mild HPA. Nah, makanya di sini harusnya itu bukan mild PKU tapi mild HPA yang tipe 3, aktivitas pH-nya itu masih 10% sampai 30%.
Tapi ini aku juga masih sedikit-sedikit keliru gitu loh. Maksudnya kalian baca-baca sendiri lagi ya please. Nah, terus kan udah nih bahas yang ini. Sekarang kita bahas yang dari Harper nih. Kenapa kok dia pakainya tipe-tipe gini? Jadi kalau dari Harper itu dia pakainya tipe 1, 2, 3 sama 4, 5. Nah, 4, 5 nggak ada di sini gitu. Nah, tipe 1 itu dia yang PKU yang klasik ya, teman-teman. Dia itu terjadi karena ketiadaan enzim PAH. Nah, sesuai sama ini ya, berarti PKU klasik itu tipe 1. Nah, terus tipe 2-nya itu karena ketiadaan atau masalah di enzim dihidrobiopterinnya biopterin reduktasenya itu di DHPR-nya pada saat recycle dari BH4. Ini tuh masuknya tipe 2 sama tipe 3. Berarti tipe 2 tipe 3 ini seharusnya dia itu karena masalah di enzim DHPR-nya gitu. Sepemahaman aku ya berdasarkan ini. Ini dari buku Harper tadi aku udah bilang ya. Nah, jadinya kan BH4-nya tidak bisa degenerasi, PAH tidak aktif meski gen PAH normal. DHPR tuh BTW yang ini ya, yang tadi saya takut lupa. Nah, ini nih yang dia pakai NADH DHPR, ngubah BA2 sama BH4. Nah, terus ada tipe 4 sama 5. Nah, ini nih yang baru ya. Yaitu enzim yang terganggunya di enzim biosintesis BH4. Apa itu enzim biosintesis BH4? Di sini di Robin sama di Harper dia nggak ada ngomongin itu. Nah, sebelum masuk ke situ, kita balik lagi ke Petcon. Ini mohon maaf banget ya teman-teman kalau misalnya bolak-balik penjelasannya karena emang sedikit tricky gitu loh jelasinnya. Jadi PKU itu juga bisa disebabkan karena ketiadaan kofaktor BH4. Nah, sebagai pendorong elektronnya untuk membantu enzim PAH. Ini tadi udah jelasin lah ya. Nah, karena defisiensi enzim sintesis dari BH4. Sebenarnya kalau misalnya yang di HPR sama PCD ini lebih ke recycle-nya aja sih teman-teman. Recycle. Kalau misalnya enzim sintesis tuh baru bisa dibilang yang GTP siklikase ini. Nanti aku jelasin di supporting slide, tapi kita baca petconnya dulu aja ya. Jadi pertama ada pteridin 4 alpha karbinoalamin dehidratase atau PCD, dia buat regenerasi kan BH4 dari bentuk terreduksi. Sama ada dihidropteridin reduktase atau DHPR buat mengubah dihidrobiopteridin menjadi tetrahidrobiopterin. Lalu ada GTPCH, dia konversi guanin trifosfat menjadi dihidrobiopterin. Nah, ini semua kan tadi nggak ada kan di yang sini. Nah, oleh karena itu, tadi ingat nggak teman-teman? Aku bilang ada mekanisme yang sedikit lebih kompleks di bagian recycle dan pembentukan BH4 ini. Nah, itu kita bahas sekarang ya. Ini dia, di buku Thomson dan Thomson lagi ya. Jadi si penilalanin ketika dikonversi jadi tirosin oleh penilalanin hidroksilase, dia membuat BH4 nggak jadi BH2 langsung, tapi jadi 4 alfa OH BH4. Nah, baru sama enzim PCD dia jadi BH2 gitu. Ini sesuai ya. Jadi PCD itu BH4, regenerasi BH4 dari bentuk tereduksi. Dia buat BH2. Terus baru si BH2 sama DHPR diubah ke BH4 gitu di sini, dihidrobiopterin. Nah, tadi kan ini buat recycle-nya kan. Buat recycle. Yang recycle tuh berarti masuknya sih di sini nih. Nah, terus kalau misalnya biosintesis, apa itu biosintesis? Itu salah satunya si GTPCH ini kan. Nah, itu kita masuk ke slide ini, kita geser sedikit. Nah, di sini kan ada BH4 sama guanosin trifosfat kan. Jadi, BH4 itu bisa diciptakan dari si GTP oleh pertama enzim GTP siklohidrolase. Nah, GTP siklohidrolase itu maksudnya ini gitu. Harusnya ini GTP PCH ini ya, tapi di sini namanya GTP siklikase. Ini mungkin aku yang keliru tapi harusnya tuh si enzim GTP siklohidrolase.
Nah, baru nanti dia jadi DHNP, ini aku nggak tahu kepanjangannya apa. Pakai enzim 6-PT sintase jadinya 6-PT. Nah, diubah lagi sama enzim sepia pterin reduktase jadi BH4 gitu. Jadi enzim biosintesisnya ini ada 3. Nah, harusnya di sini ini tuh ada nambah nih 2 lagi, si 6-PT sama si SR. Nah, ini SR sama 6-PT sintase gitu. Nah, makanya jadinya yang dimaksud si Harper enzim biosintesis BH4 ini ya si 3 ini, si GTPCH, 6-PT sintase sama SR gitu. Nah, ini tuh yang membentuk PKU tipe 4 sama 5. Semoga jelas ya ini teman-teman, ini sangat-sangat rumit. Dan juga di sini udah sih harusnya ini ya. Ini nambah 2 gitu. Nah, setahu aku yang aku baca ya, si PCD ini harusnya dia enggak mengakibatkan PKU karena aku lupa deh, tapi setahu aku dia enggak mengakibatkan PKU, lebih ke DHPR-nya gitu. DHPR ini harusnya DHPR ya, bukan DHRP. Nah, PCD ini enggak termasuk gitu, enggak berkontribusi gitu. Kalau misalnya ada yang mau tanyain, tolong tanyain aja ya teman-teman, aku juga masih belajar untuk jenis-jenis PKU ini apalagi. Tapi ini dari buku Thomson dan Thomson gitu. Oke, jenis-jenis PKU udah kita cover, sekarang ke bagian selanjutnya. Baik teman-teman, kita ke bagian diagnosis sama nilai IMDb-nya ya. Ini kita cepet aja teman-teman karena waktunya udah mau habis. Jadi PK ini bisa didiagnosis sebelum ataupun setelah lahir. Yang pertama itu pakai cara amniosentesis. Jadi cairan amnionnya itu diambil dari ibu hamil buat dilihat apakah ada mutasi pada gen PAH-nya gitu. Nah, kalau misalnya pengambilan sampel virus chorionic atau CVS ini, dia mengambil sampel jaringan Vili chorionnya gitu. Jadi diambil untuk sama mendeteksi apakah adanya mutasi pada gen PAH-nya. Nah, kalau misalnya setelah lahir dia bisa tes darah, tes urin, ataupun melihat gejala-gejalanya. Tes darah ini misalnya memeriksa kadar enzim PAH. Lalu tes urin untuk melihat kandungan phenylketon pada urin. Nah, melihat gejala kan tadi ya, ini gejala neurologis bisa kejang, ruam, tremor. Kalau misalnya gangguan fisik bisa badan dan urin berbau tidak sedap, kulit, rambut, dan isi mata terlihat lebih terang gitu. Lalu kalau misalnya bisa terdeteksi, misalnya dia positif PKU nih. Nah, solusinya itu bisa diet phenylalanin atau mengurangi konsumsi phenylalanin dan juga mengonsumsi suplemen khusus gitu. Terus di sini nilai keindonesiaan sama keislaman gak banyak yang bisa aku jelasin sih, tapi maksudnya kayak ya udah ke-Indonesianya dia menjaga hubungan pertemanan gitu. Si Akbar nih dia peduli gitu sama Hasan. Dan juga ini nilai keislamannya, kalau di Petcon dia tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai mutasi pada gen gitu. Dan si Akbar ini tinggalnya di asrama. Nah, aku rasa udah cukup ya teman-teman, segitu aja untuk peta konsep pemicu kedua modul CBGH ini. Mohon maaf banget kalau misalnya aku masih banyak kurangnya, masih banyak yang bolong-bolong. Kalau misalnya ada yang salah-salah mohon dikoreksi ya teman-teman, boleh chat aku. Ya aku rasa segitu aja. Semangat ya teman-teman semua, kita soka oskinya semoga lancar dan juga bisa lulus semua, amin. Sekian dari aku, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.